Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dari pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Meski demikian, Badan Pusat Statistik mencatat adanya penurunan jumlah usaha pertanian perorangan sejak tahun 2013. Pada awalnya, jumlah petani Indonesia mencapai 31,7 juta orang. Namun, kini angka tersebut turun sekitar 7,5%. Pada 2023, jumlah petani diperkirakan hanya 29,3 juta. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Salah satu upaya utama dalam peraturan ini adalah mendorong regenerasi petani dengan melibatkan petani milenial. Petani milenial adalah mereka yang berusia antara 19 hingga 39 tahun dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital, seperti penggunaan alat dan mesin modern, internet, telepon pintar, drone, dan bahkan kecerdasan buatan. Berdasarkan survei Tani 2023, sekitar 6,2 juta petani milenial terdata di Indonesia, yang mencakup sekitar 21,9% dari total petani di negara ini. Meskipun jumlah ini cukup signifikan, angka tersebut masih tergolong kecil untuk dapat menopang masa depan ketahanan pangan Indonesia. Di tengah tantangan ini, ada secercah harapan yang muncul dari sebuah komoditas yang kian populer di kalangan generasi milenial. Gaya hidup minum kopi yang semakin digemari, terutama di kalangan anak muda, memberi harapan baru bagi regenerasi petani kopi. Di hampir setiap sudut kota, kita dapat menemukan kedai kopi yang menawarkan berbagai jenis kopi, mulai dari biji kopi, bubuk kopi, hingga kopi siap minum. Kopi kini bukan sekedar minuman, tetapi juga sebuah gaya hidup. Melihat potensi ini, tim Akar Nalar mengunjungi Kabupaten Garut yang dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Ini dia kisah petani kopi Indonesia. Perkenalkan, nama saya itu Hasanuddin, biasa dipanggil Hasan. Untuk domisili kita di Cikajang. Usianya baru 27 tahun. Nami Simpuring, wastana Mang Dede. Mang Dede asli Cisurupan di Kabupaten Garut. Sampai hari ini alhamdulillah 52. 52 tahun. Sudah jadi petani dari 97. Jadi zaman petani milenial, sekarang udah jadi petani kolonial. Nama saya Reviani Julianti, umurnya 23 tahun. Udah petani jadi udah 2 tahunan lah. Meskipun banyak komoditas pertanian yang bisa dipilih, kopi justru menjadi pilihan utama bagi banyak petani di Garut. Ketika kami bertanya langsung mengapa kopi, jawabannya bervariasi. Namun ada satu kesamaan yang mencuat. Kopi dianggap sebagai komoditas yang menawarkan masa depan cerah. Di tengah pandangan banyak anak muda yang enggan menjadi petani karena dianggap pekerjaan kasar, tidak mapan dan kurang menarik, petani milenial di Garut justru melihat potensi ekonomi yang besar. Mereka bangga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di tempat mereka dibesarkan. Beragam sumber motivasi menggerakkan mereka, mulai dari dorongan keluarga hingga inspirasi dari film seperti Filosofi Kopi. Potensinya lumayan besar untuk kita menjadi petani, sama belum ada juga kan ya petani muda yang mengelola pertanian. Kebanyakan para orang tua gitu. Kebetulan kakak saya juga pengelola kopi, jadi saya belajar dari beliau. Kita menjual dari petani dari di sekitar sini, ada yang beli juga, sama kan kita menanam juga ya. Jadi mengelola sendiri dan juga membeli hasil tani dari warga sekitar. Ini nih apa nih di Cikajang yang bisa diangkat? Kalau misalkan petani horti atau sayur, high risk luar biasa. Kalau petani sayur. Nah, lihat tren dulu pernah
film filosofis kopi. Nah, itu pertama tertarik di kopi. Sebenarnya ke-trigger dari sana sih sebenarnya. Lihat di film filosofis kopi. Wih, keren nih. Nah, pada akhirnya kan jadi mengikis rasa malu pada akhirnya. Kembali lagi kalau misalnya nggak ada filosofis kopi, mungkin sekarang juga nggak. Karena ya mungkin ada gengsi. Kopi itu sangat menjanjikan dan sangat eksotis nih. Mulai dari segi ekonomisnya, yang kedua dari efek lingkungannya, yang ketiga memang dari keberlanjutannya. Karena sekali lagi kalau misalkan dari sisi teknologi berbicara tentang kopi, dengan adanya teknologi kopi itu dimudahkan. Anak muda yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi turut membuka peluang pasar global untuk industri kopi. Salah satu inovasi menarik adalah Kaskara. Kaskara adalah teh yang terbuat dari kulit kopi yang dikeringkan. Walaupun masih belum banyak dikenal di Indonesia, potensi Kaskara sangat besar. Selain mengurangi limbah kopi, Kaskara membuka peluang baru bagi petani kopi untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Pertama sih ide si Kaskara ini, kita kan si buah kopi itu kan dikupas. Pada akhirnya hanya sekedar jadi pupuk dan jadi limbah. Gitu. Kalau nggak jadi limbah, ya jadi pupuk, dibokasiin ya bah. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah karena memang kopinya ada edukasi bahwa metik biji kopi itu yang merah semua kan ya, yang merah semua. Pada akhirnya dicuci higienis dan ternyata bisa diolah. Kita dari coba-coba dan alhamdulillah ya jadi produk gitu. Kualitasnya yang bagus bisa jadi teh, yang jelek-jelek bisa jadi pupuk kompos gitu. Enggak sekedar jadi limbah saja. Lahirnya petani milenial kopi sebagai generasi penerus pertanian Indonesia tidak lepas dari peran petani-petani terdahulu. Dalam praktik sehari-hari, petani milenial masih membutuhkan ilmu dan bimbingan dari petani senior, seperti halnya hubungan antara Kang Hasan dan Mang Dede. Saya sendiri awal mula di kopi itu berjalan dari kedai, lalu ke roastery, lalu ke prosesor, dan kemarin 2019 baru kita concern di pertanian. Gitu. Beda dengan Abah. Kalau Abah itu petaninya, makanya sabarnya luar biasa. Ya kita kan nggak bisa sabar ya. Wah, harus sama-sama. Berbeda dengan pandangan sebagian petani milenial, Mang Dede berpendapat bahwa teknologi seharusnya mengikuti permintaan pasar, bukan menciptakan pasar berdasarkan teknologi itu sendiri. Menurutnya, inovasi yang tidak didorong oleh permintaan pasar dan bukti nyata tidak akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi para petani, terlepas dari generasi mana mereka berasal. Bukan ke teknologinya, tapi karena permintaan pasarnya. Kalau permintaan pasarnya percepatan misalnya, tapi karena pasar datang, permintaan cepat. Teknologi mah karena pasar. Jadi keilmuan mau dipaparkan sejauh manapun, seluas apapun, kalau tidak dengan buktinya, sulit untuk diterima. Perlu role model lah. Nah, bukan berarti Mang Dede nggak percaya karena keilmuannya gitu. Yang namanya regenerasi itu harus ada pembuktian. Industri kopi yang semakin digemari oleh berbagai kalangan usia turut mendorong perkembangan pariwisata kopi. Di kaki Gunung Papandayan misalnya, usaha kopi yang dimiliki oleh Teh Risa semakin ramai dikunjungi oleh pengunjung tak hanya dari sekitar Garut dan luar kota, tetapi juga dari mancanegara. Kehadiran banyak keluarga di tempat ini menjadi simbol lintas generasi yang menunjukkan bahwa kopi kini dinikmati oleh semua usia. Alhamdulillahnya makin meningkat, dikarenakan kan ini wisata baru ya. Dari 2 tahun yang lalu, tahun 2022, makin kesini makin meningkat sih. Ya, masih training dulu. Nah, rame-ramenya itu tahun 2023 kesini. Sekarang udah Jabodetabek udah masuk juga. Menyangkut semua usia, dari balita sampai lansia ada. Anak-anak PKL juga yang sekolah menengah juga di sini belajar kopinya. Yang waktu dulu itu ada yang 4 bulan. Iya, SMA sih, 4 bulanan. Pariwisata. Regenerasi petani kopi juga tidak lepas dari dukungan komunitas. Komunitas ini berperan penting dalam menyediakan ruang bagi petani untuk berkumpul, berbagi pengetahuan,
dan mengeksplorasi inovasi terkini yang dapat meningkatkan daya jual dan daya saing kopi. Selain itu, mereka juga membantu menghubungkan petani langsung dengan konsumen kopi, menciptakan wadah diskusi yang bermanfaat untuk pertukaran informasi dan pengalaman. Melalui kolaborasi ini, petani kopi semakin berkembang dan mampu memasarkan produk mereka dengan cara yang lebih efisien dan tepat sasaran. Perjalanan regenerasi petani kopi di Indonesia adalah sebuah kisah tentang keberanian, inovasi, dan semangat untuk memperkuat ketahanan pangan tanah air. Meski tantangan terbatasnya jumlah petani milenial masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua, upaya mereka dalam mengembangkan sektor pertanian kopi telah menunjukkan bagaimana anak muda dapat membawa perubahan positif. Dari petani kopi di Garut hingga seluruh pelosok tanah air, mereka membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan inovasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan cita-cita menjadi lumbung pangan dunia.